akuntan forensik. Akuntan forensik mengacu pada proses investigasi terhadap berbagai praktik kecurangan karena berperan untuk mencari berbagai alat bukti kecurangan. Proses ini dilalui melalui pengumpulan informasi dan keuangan hingga wawancara kepada pihak-pihak yang terkait dengan kecurangan. Dalam konteks entitas bisnis dan publik, penerapan akuntansi forensik berupaya untuk melakukan deteksi dini terhadap munculnya berbagai bentuk kecurangan yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Dengan demikian, akuntansi forensik lebih fokus pada proses pengumpulan bukti yang kemudian disajikan di hadapan manajemen atau pengadilan. Dengan demikian, bidang keahlian akuntan forensik tidak hanya di bidang akuntansi dan auditing, tetapi juga harus menguasai keilmuan lain seperti investigasi, pewawancara, analisis keuangan, hingga bisa memberikan kesaksian sebagai saksi ahli di persidangan. Dengan demikian, seorang akuntan forensik harus memiliki multitalenta keahlian, kemampuan, dan pengetahuan terkait siklus kecurangan termasuk penyelesaian hukum. Kemampuan yang tidak biasa dan harus dikuasai seorang akuntan forensik membuat diperlakukan berbagai kompetensi dan keahlian. Dari studi Singleton 2010 diketahui beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh seorang akuntan forensik. Di antaranya yang pertama, kemampuan mengelola informasi. Seorang akuntan forensik harus bisa mengidentifikasi berbagai praktik kecurangan dengan ketersediaan informasi yang minim. Hal itu disebabkan oleh investigasi kecurangan harus dimulai dengan informasi yang sangat minim untuk membuka indikasi praktik kecurangan yang lebih spesifik. Terlebih di era digitalisasi, seorang akuntan forensik harus bisa beradaptasi dengan beragam informasi digital. Era digital membuat banyak pelaku kecurangan tanpa sengaja meninggalkan berbagai informasi dalam ranah digital, sehingga kemampuan mengelola informasi baik digital maupun non-digital harus dikuasai. Yang kedua, keahlian wawancara yang mendalam. Perlu diketahui dalam konteks akuntansi forensik bahwa tata kelola dalam tahapan penggalian data melalui wawancara mendalam atau interview bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk seni yang wajib dan dikuasai bagi seorang akuntan forensik. Teknik wawancara yang nyaman, progresif, dan mendalam dalam pencarian alat bukti bisa dikatakan sebagai gaya masing-masing seorang akuntan forensik. Yang ketiga, ada penguatan pola pikir. Seorang akuntan forensik harus memiliki pola pikir dan daya analitik yang terlatih dalam menganalisa setiap temuan dan informasi. Dalam mendeteksi kecurangan, seorang akuntan forensik harus bisa memiliki pemikiran yang inovatif, kreatif, dan progresif. Logika dan pemecahan masalah dan keterampilan detektif merupakan faktor penentu keberhasilan bagi seorang akuntan forensik. Hal terpenting dalam melatih pola pikir dan daya nalar adalah harus konsisten bersikap berpikir progresif dan selalu memiliki kecenderungan untuk mempertanyakan substansi di balik transaksi, dokumen, temuan, dan kesaksian. Yang keempat, pengetahuan alat bukti. Akuntan forensik harus memiliki pengetahuan yang tinggi terhadap berbagai bentuk alat bukti dalam konteks keuangan. Pemahaman terhadap alat bukti bagi seorang akuntan forensik dapat digunakan untuk memahami aturan pembuktian di pengadilan. Pengetahuan ini diperlukan untuk melakukan penyelidikan sehingga sejak awal seolah-olah semua bukti akan sampai ke pengadilan. Pengetahuan terkait alat bukti tidak hanya pada alat bukti fisik, tetapi juga menyasar pada alat bukti digital. Disinilah seorang akuntan forensik harus memahami keilmuan digital forensik, meskipun tidak harus menjadi ahli digital forensik. Yang kelima, ada komunikator. Akuntan forensik harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi agar temuan dan alat bukti yang dihasilkan dari investigasi dapat dipahami oleh orang awam. Presentasi dapat berupa lisan atau tertulis dan dapat menyertakan alat percaya yang sesuai. Namun berdasarkan sifatnya, tidak semua informasi akuntansi dan keuangan bisa dipahami oleh kebanyakan orang. Kemampuan menjadi komunikator ini harus membuat keahlian dalam membangun komunikasi verbal dan non-verbal. Seorang akuntan forensik harus bisa mengelola temuan dan alat bukti dengan kalimat yang bisa dimengerti banyak orang. Yang keenam, keahlian dan mentalitas investigasi. Akuntan forensik harus memperkuat keterampilan investigasi pada waktu yang tepat selama penyelidikan. Artinya, ketika suatu permasalahan telah diidentifikasi, informasi dan dokumentasi telah didapatkan, maka harus ada tindak lanjut untuk mendapatkan alat bukti yang lebih kuat. Media sosial bisa menjadi ruang baru bagi seorang akuntan forensik dalam mencari alat bukti agar memperkuat proses investigasi. Pada akhirnya, seorang akuntan forensik harus bisa mengembangkan
informasi keuangan. Keputusan yang diambil oleh seorang akuntan forensik harus berbasis pengalaman dan pengetahuan, sehingga setiap rekomendasi yang dihasilkan harus mencerminkan akal sehat dan realitas. Hal itu disebabkan suatu transaksi atau serangkaian peristiwa tidak bisa hanya memiliki satu interpretasi, tetapi juga multi-interpretasi. Tugas akuntan forensik harus bisa dikatakan menerjemahkan berbagai fenomena yang dapat muncul dalam proses interpretasi atas informasi keuangan yang telah dikumpulkan. Penting bahwa transaksi tersebut dapat dilihat dari semua aspek untuk memastikan bahwa interpretasi akhir dari informasi yang tersedia sesuai dan rasional. Penafsiran informasi yang tepat dan akurat dapat menjamin seorang akuntan forensik untuk mengelaborasi temuan di depan pengadilan. Dengan demikian, seorang akuntan forensik yang dipanggil menjadi saksi ahli di pengadilan harus bisa mengetahui formula, aturan, dan interpretasi prinsip akuntansi serta informasi keuangan secara komprehensif. Selanjutnya ada kualitas akuntan forensik. Menurut Robert J. Lindquist menyatakan bahwa kualitas yang harus dimiliki oleh akuntan forensik sebagai berikut. Yang pertama ada kreatif, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu yang orang lain menganggap situasi bisnis yang normal dan mempertimbangkan interpretasi lain, yakni bahwa itu bukan merupakan situasi bisnis yang normal. Yang kedua ada rasa ingin tahu, yaitu keinginan untuk menemukan apa yang sesungguhnya terjadi dalam rangkaian peristiwa dan situasi. Yang ketiga ada tak menyerah, yaitu kemampuan untuk maju terus pantang mundur walaupun fakta seolah-olah tidak mendukung dan ketika dokumen atau informasi sulit diperoleh. Yang keempat ada akal sehat, yaitu kemampuan untuk mempertahankan perspektif dunia nyata. Ada yang menyebutnya perspektif anak jalanan yang mengerti betul kerangka kehidupan. Yang kelima ada business sense, yaitu kemampuan untuk memahami bagaimana bisnis sesungguhnya berjalan dan bukan sekedar memahami bagaimana transaksi dicatat. Dan yang terakhir ada percaya diri, yaitu kemampuan untuk mempercayai diri dan temuan sehingga dapat bertahan di bawah proses examination, yaitu pertanyaan silang dari jaksa, penuntut umum, dan pembela. Selanjutnya ada kode etik akuntansi forensik. Dalam menjalankan profesinya, seorang akuntan forensik harus memperhatikan kode etik. Di antaranya itu ada integritas. Integritas merupakan hal yang melandasi kepercayaan publik dan menjadi patokan bagi anggota dalam menguji keputusan yang diambilnya. Integritas mengharuskan seseorang bersikap jujur dan berterus terang tanpa mengorbankan rahasia penerima jasa. Kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Selanjutnya ada objektivitas, yaitu suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip objektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, tidak berprasangka, serta bebas dari benturan kepentingan atau di bawah pengaruh pihak lain. Yang ketiga ada kompetensi dan kehati-hatian profesional. Setiap anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Anggota harus memperoleh bukti atau dokumentasi lain yang dapat mendukung pendapat yang diberikan. Tidak boleh menyatakan pendapat bahwa seseorang atau pihak-pihak tertentu bersalah atau tidak bersalah. Yang keempat ada kerahasiaan. Seorang akuntan forensik harus bisa menghormati kerahasiaan informasi keuangan yang dimiliki oleh klien mereka sebagai bentuk dari sikap yang profesional. Mereka juga tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga tanpa otoritas yang tepat kecuali jika ada hak atau kewajiban hukum yang mengharuskannya. Prinsip kerahasiaan ini membuat seorang akuntan publik lebih dapat diandalkan karena mampu menjaga informasi strategis yang penting tidak jatuh ke tangan yang salah. Yang kelima ada tanggung jawab profesi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, setiap anggota profesi wajib mengedepankan pertimbangan moral dan profesionalisme dalam setiap aktivitas. Mereka harus memastikan bahwa semua tindakan dan keputusan mencerminkan integritas dan kejujuran. Hal ini bertujuan untuk menjaga kepercayaan klien serta meningkatkan kualitas layanan profesional. Dengan berpegangan pada prinsip ini, anggota dapat memenuhi standar profesi yang diharapkan. Yang keenam ada kepentingan publik. Setiap anggota profesi bertanggung jawab untuk melayani kepentingan publik secara jujur dan profesional. Komitmen terhadap kepentingan publik mencakup penghormatan terhadap nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat luas,
Hal ini memperkuat kepercayaan publik terhadap profesi yang dijalankan. Yang ketujuh ada perilaku profesional. Anggota profesi diwajibkan untuk menunjukkan perilaku yang konsisten dengan reputasi baik profesi. Mereka harus menjaga etika kerja yang tinggi dan menghindari segala tindakan yang berpotensi merusak citra profesi. Perilaku profesional mencerminkan integritas pribadi dan kejujuran yang menjadi fondasi dalam membangun hubungan dengan klien, kolega, maupun masyarakat. Yang terakhir ada standar teknis. Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesionalnya yang relevan. Sesuai dengan keahliannya, dengan berhati-hati anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Standar teknis dan standar profesional yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia, International Federation of Accountants, badan pengatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Kesimpulannya, akuntan forensik memiliki peran yang sangat penting dalam upaya pencegahan, pendeteksian, dan pengungkapan tindakan kecurangan di bidang keuangan. Profesi ini tidak hanya membutuhkan kemampuan teknis dalam akuntansi dan auditing, tetapi juga keterampilan multidisiplin seperti investigasi, wawancara, interpretasi informasi keuangan, serta pemahaman hukum. Ciri-ciri utama akuntan forensik antara lain kemampuan mengelola informasi, keahlian wawancara, daya analisis yang kuat, pengetahuan mengenai alat bukti, keterampilan komunikasi, mentalitas investigasi, hingga kemampuan menafsirkan informasi keuangan secara objektif. Kode etik profesi menjadi pedoman fundamental yang harus ditaati oleh akuntan forensik agar dapat menjaga integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan profesionalisme dalam setiap penugasan. Dengan menjunjung tinggi kode etik, akuntan forensik mampu menjaga kepercayaan diri, melindungi kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa hasil investigasi dapat diterima dan dipertanggungjawabkan, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dengan demikian, keberhasilan seorang akuntan forensik tidak hanya ditentukan oleh kompetensi teknis semata, tetapi juga oleh komitmen untuk selalu memegang teguh nilai-nilai etika profesi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Lima orang. Akuntansi forensik dituntut punya Dicatat ya, ketua kelas. akuntansi forensik dituntut punya keterampilan investigasi. Nah, menurut kalian kenapa kemampuan ini penting dan bagaimana jika akuntansi forensik hanya mengandalkan data laporan keuangan tanpa teknik investigasi lain? Ini gue lagi buka. Itu disiapkan yang lain. Ya, Septian. Ulangi lagi yang kedua. Apakah setiap pelanggaran etika profesi oleh akuntan forensik harus langsung dibawa ke ranah hukum Pelanggaran kode etik. atau cukup diselesaikan melalui asosiasi profesi? Pelanggaran etika kode etik. Oke, yang ketiga. Atau cukup diselesaikan? Melalui asosiasi profesi. Bagaimana penyelesaian pelanggaran etika ya, etika kode etik daripada akuntan forensik. Oke, yang ketiga. Ya, nah